Shalom. Selamat pagi Ibu Guru Reti. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Guru Valen. Selamat pagi. Wah, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Bagaimana kabar kita hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Ya, hari ini Ibu Guru Reti dan Bapak Guru Valen, saya bahagia sekali. Wah, karena Tuhan Yesus tidak pernah berhenti mengasihi kita. Hari ini walaupun suasananya masih ibadah online di rumah, tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Hari ini kita boleh bangun pagi, boleh bernafas, boleh sehat dan kuat, dan boleh datang beribadah kepada Tuhan meskipun dari rumah. Karena kita bahagia, Tuhan Yesus mengasihi kita. Mari berdiri, kita memulai ibadah kita. Kita menyanyi, hari ini kurasa bahagia. Kita mulai ibadah kita, pertolongan kita dalam jam ibadah ini jadi di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita. Salam bagimu juga. Ya, silakan duduk kembali. Allah adalah kasih. Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Bukti kasihnya Tuhan setiap hari dan setiap waktu kita rasakan. Pagi hari, siang, sore, dan malam hari, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Kita anak-anak Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Karena itu, mari kita menyembah Tuhan, kita puji Tuhan. Kita menyanyi pujian, Bapa, ku datang padamu. Tuhan Yesus telah memberikan kita teladan untuk mengasihi.
teladan untuk mengasihi kepada semua sesama kita. Tetapi kita seringkali tidak mencontohi teladan Tuhan Yesus dalam hal mengasihi semua sesama kita. Kita masih sering menghina, mengejek, pilih kasih. Kita sering tidak sadar kita sedang melukai hati sesama-sesama kita. Karena itu, mari kita datang mengaku dosa kita. Kalau kita menyedihkan hati sesama kita, terlebih hati Tuhan pun sedih karena dosa yang kita lakukan. Kita datang mengaku dosa kita lewat pujian Tuhanku bila hati kawanku. Kita nyanyikan lewat sikap doa. Kita mulai. Bagi kita yang datang kepada Tuhan mengaku setiap dosa dan kesalahan kita, kita mau dengarkan berita pengampunan, yaitu berita anugerah dari Tuhan. Semua buka Alkitabnya. Ya, mungkin sudah ada yang hafal. Kita hafal sama-sama. Kita hafal dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Tahu? Ya, kita hafalkan sama-sama sebagai berita anugerah. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, kita akan menyembah Tuhan melalui Mazmur secara berbalasan. Kita siapkan pembacaan kita. Semua buka dari kitab Mazmur pasal 130. Kitab Mazmur pasal 130, kita baca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Nanti Ibu Guru Sari akan membaca kalimat yang keluar. Nanti Ibu Guru Reti dan anak-anak yang di rumah baca yang kalimatnya ke dalam. Ya, bisa? Kita mulai. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Amin. Nah, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Ya, silakan berdiri, kita pakai gerakannya. Kepada Ibu Guru Nelsi dengan kasih disilakan. Selamat pagi adik-adik.
Sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab? Sudah siap juga untuk membaca firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab dan membaca firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerjaan surga, Bapa yang begitu baik, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami kembali boleh beribadah lewat ibadah online, itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab dan membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, memberikan kami hikmat yang baik, pengertian yang benar Tuhan, supaya kami bisa mengerti dengan baik apa maksud firman Tuhan pada saat ini, sehingga kami boleh tahu apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, amin. Adik-adik, masih ingat cerita kita minggu lalu? Ya, minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana Tuhan menghampiri manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia datang menjumpai manusia, tetapi manusia bukannya meminta ampun atas pelanggaran yang sudah mereka lakukan, tetapi mereka saling melemparkan tanggung jawab atas perbuatan mereka. Mereka saling menyalahkan satu sama yang lain, menyalahkan ular, bahkan menyalahkan Tuhan atas perbuatan yang sudah mereka lakukan. Lalu apa yang terjadi dengan manusia setelah mereka jatuh ke dalam dosa? Minggu lalu juga kita sudah mendengarkan bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, mereka merasakan perasaan yang takut, perasaan malu. Perasaan-perasaan ini adalah akibat dari dosa yang sudah dilakukan oleh manusia. Ternyata bukan hanya perasaan takut, bukan hanya perasaan malu, bukan hanya perasaan bersalah yang akan dirasakan oleh manusia akibat dosa, tetapi akan ada hukuman yang akan diberikan oleh Tuhan atas pelanggaran yang sudah dilakukan oleh manusia. Bukan hanya manusia yang akan menerima hukuman, tetapi ular juga akan menanggung akibat karena telah memperdaya perempuan dengan memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan. Adik-adik yang terkasih, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular, "Karena engkau telah berbuat demikian, maka terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, debu tanahlah yang akan menjadi makananmu seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Lalu Tuhan berfirman kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan dengan kesakitan engkau akan melahirkan, dan suamimu akan berkuasa atasmu." Lalu apa hukuman kepada manusia, kepada Adam? Tuhan berfirman kepada Adam, "Karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dengan memakan dari buah pohon yang kularang engkau makan, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu seumur hidupmu. Dan semak duri yang akan dihasilkan tanah bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang yang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu seumur hidupmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau dari debu, maka engkau akan kembali menjadi debu." Adik-adik yang terkasih, ternyata akibat dari pelanggaran manusia sangat besar. Bukan hanya manusia pada saat itu yang akan merasakan hukuman dari Tuhan, tetapi juga keturunannya, bahkan kita saat ini juga ikut merasakan akibat dari dosa yang sudah dilakukan oleh manusia pada saat itu.
Adik-adik yang terkasih, karena akibat dari dosa itu sangat besar, sehingga Tuhan tidak ingin kita merasakan hukuman. Tuhan mau supaya kita berusaha dan berjuang untuk menghindari dosa, berusaha untuk tidak hidup di dalam dosa, dan berusaha untuk bisa taat kepada setiap ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita lewat firman-Nya. Adik-adik tentu tidak mudah, tetapi kita harus terus mau belajar, kita harus terus berjuang untuk menghindari dosa. Dan tentu kita butuh pertolongan dari Tuhan, karena itu kita harus selalu bergantung kepada Tuhan. Karena hanya dengan pertolongan Tuhan kita bisa menghindari perbuatan dosa dan kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kemudian manusia memberikan nama Hawa kepada istrinya karena dialah yang akan menjadi ibu semua yang hidup. Lalu Allah membuat pakaian untuk manusia dan istrinya dari kulit binatang dan mengenakannya kepada manusia dan istrinya. Adik-adik, lalu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia ini sudah tahu apa yang baik dan yang jahat. Karena itu, manusia tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden, karena jangan-jangan nanti mereka mengambil lagi buah dari pohon kehidupan. Dan itu bisa berakibat lebih buruk lagi kepada manusia. Karena itu, Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden dan menempatkan beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala yang menuju jalan ke pohon kehidupan, sehingga manusia tidak akan pernah bisa lagi untuk mengambil buah dari pohon kehidupan. Adik-adik yang terkasih, apakah setelah manusia dihukum, manusia akan mengalami penghukuman seumur hidupnya? Adik-adik yang terkasih, meskipun Tuhan adalah Tuhan yang adil, yang akan menghukum setiap perbuatan dosa, tetapi Tuhan juga adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan tidak ingin manusia yang diciptakannya itu, manusia yang sangat berharga itu, binasa akibat dosa. Karena itu Tuhan mempersiapkan pembebasan kepada manusia lewat karya Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus menyerahkan anaknya yang tunggal untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa. Karena hukuman dosa adalah maut dan Tuhan tidak ingin manusia mati dan tidak memperoleh hidup yang kekal. Kita bersyukur bahwa kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, sehingga kita mau terus berusaha untuk menghindari dosa dan hidup di dalam firman-Nya. Kita juga bersyukur meskipun kita harus menanggung hukuman akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, tetapi ternyata Tuhan tidak mau kita binasa. Tuhan mau agar kita memperoleh hidup yang kekal. Karena itu Tuhan mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik yang terkasih, demikianlah cerita Alkitab hari ini. Dan pembacaan kita terdapat di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-24. Kejadian 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-24. Semua sudah dapat? Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama Kejadian 3 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak
dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Lalu ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari adik-adik kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Biarlah firman yang kita sudah dengarkan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita, dan meladani sikap dari Tuhan Yesus, memiliki kasih. Meresponi firman yang kita sudah dengarkan bersama-sama, kita menyanyi dari Kidung Pujian, Dihapuskan Dosaku. Ya, anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan, yaitu materi atau uang. Sebelumnya ada nats persembahan untuk kita dengarkan bersama-sama dari Mazmur pasal 54 ayatnya yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Amin.
memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari kidung pujian Apalah Arti Ibadahmu. Ya, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang kita akan bersama-sama dukung di dalam doa. Ya, ibu guru yang akan pimpin semua anak-anak sekolah minggu mengikuti di dalam hati. Ya, mari kita berdoa, Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk segala ibadah kami ini Tuhan, biarlah ibadah yang kami naikkan kepadamu boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan, biarlah kiranya persembahan ini boleh dikelola dengan baik untuk penata layanan di jemaat kami. Secara khusus di sekolah minggu, biarlah Bapak dan Ibu guru kami boleh mengatur dengan baik, bahkan berkati yang masih ada pada orang tua kami juga ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak sekolah minggu dan Bapak Ibu guru yang boleh bertambah usianya sepanjang minggu yang telah berlalu ya Tuhan. Terima kasih untuk pertambahan usia yang dialami oleh anak-anak sekolah minggu dan Bapak dan Ibu guru. Berkati mereka Tuhan dalam kehidupan mereka bersama dengan keluarga, pendidikan mereka, pekerjaan dan keluarga, bahkan segala apapun yang dikerjakan. Mari Tuhan memberkati. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu kami yang sudah melewati proses belajar mereka Tuhan di tingkat TK, SD, dan SMP. Engkau kiranya berkati untuk proses selanjutnya Tuhan di tingkat selanjutnya. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang sudah mengikuti ujian akhir semester. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami juga Tuhan untuk kehidupannya bersama dengan keluarga, bahkan pendidikannya juga Tuhan untuk meraih cita-cita yang mereka impikan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang ada di Kabupaten Bantaeng, Jeneponte dan sekitarnya yang beberapa hari yang lalu ya Tuhan mengalami bencana banjir. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah saudara kami ini, menguatkan mereka, memberikan pertolongan melalui orang-orang yang berada di sekitar mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap kuat, biarlah mereka tetap merasakan bahwa Tuhan benar-benar hari dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami berdoa untuk negara kami yang masih berada dalam pandemi COVID-19. Tuhan Engkau berkati saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Biarlah Tuhan menolong, memberkati mereka agar mereka boleh pulih dan kembali melakukan segala aktivitas mereka. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan Tuhan oleh karena COVID-19 ini. Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Kami berdoa untuk tenaga medis juga Tuhan. Mari Tuhan memberkati agar tetap senantiasa sehat dan kuat.
dan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab akan serta pelayanan mereka. Kami mendoakan untuk seluruh kehidupan jemaat kami, Jemaat Silo Campagaya, berdoa untuk pendeta majelis, bahkan segenap pengurus intragerejawi dalam melaksanakan tugas mereka. Tuhan, mari juga Tuhan topang mereka dalam melaksanakan tugas mereka ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa syukur, doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu mari berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Menutup ibadah kita hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari kidung pujian Yang Maha Kasih. Terima berkat dari Tuhan, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Amin. Ya, ibadah kita selesai. Silakan duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu, mari bersyukur untuk ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.